warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi kedua elektronika analog dengan dosen pengampu Ibu Neneng Fitria yang berjudul Rangkaian Listrik, yang akan dijelaskan oleh rekan saya Ayu Risti Candini dengan Asi Pertiwi. Baik, langsung saja kita dengarkan penjelasan dari mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Risti Candini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi rangkaian listrik. Oke, rangkaian listrik adalah sambungan alat-alat listrik yang sederhana di mana terdapat paling sedikit satu jalan tertutup yang dapat dilalui arus. Nah, teori rangkaian listrik berasal dari hukum dasar fisika yang ditemukan oleh Coulomb, Ohm, Faraday, dan Kirchhoff. Nah, rangkaian listrik dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama rangkaian terbuka, artinya tidak ada arus listrik yang mengalir. Dan yang kedua rangkaian tertutup, artinya ada arus listrik yang mengalir. Nah, apa sih arus itu? Nah, arus listrik adalah sebuah aliran yang terjadi akibat jumlah motor listrik yang mengalir dari satu titik ke titik lain dalam suatu rangkaian tiap satuan waktu. Satuan arus adalah ampere, A yang diambil dari nama fisikawan Prancis AM, ampere. Nah, untuk tegangan listrik adalah perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik dan dinyatakan dalam satuan volt. Baiklah teman-teman, di sini saya ingin melanjutkan penjelasan dari saudari Ayu Risti Candini. Rangkaian setara Thevenin dan Norton. Rangkaian setara Thevenin merupakan rangkaian setara dengan hambatan yang disusun seri dengan sumber tegangan. Bisa kita perhatikan sesama pada gambar sebelah kiri yang atas. Kemudian rangkaian setara Norton merupakan rangkaian setara dengan hambatan yang disusun paralel dengan sumber arus. Bisa kita perhatikan juga gambar yang di sisi bawah. Jadi rangkaian setara Thevenin itu disusun secara seri dan rangkaian setara Norton itu disusun secara paralel. Dan sumbernya juga berbeda ya teman-teman. Kemudian ada hukum Ohm. Pada tahun 1827, seorang ahli fisika bernama George Simon Ohm menyimpulkan bahwa kuat arus yang mengalir melalui penghantar sebanding dengan tegangan atau beda potensial suatu penghantar listrik tersebut. Secara sistematik dapat ditulis sebagai berikut. R sama dengan V per I, yaitu dengan keterangan V itu beda potensial dengan simbol V. R itu sama dengan hambatan dengan simbol ohm atau omega. I itu sama dengan kuat arus dengan simbol A besar. Kemudian ada hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff menjelaskan tentang arus listrik dan tegangan. Hukum satu Kirchhoff menyatakan bahwa pada setiap titik cabang, jumlah arus yang menuju titik cabang harus sama dengan jumlah arus yang meninggalkan titik cabang tersebut. Jadi baik masuk ataupun keluar, jumlahnya harus sama. Kemudian bunyi hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff atau hukum Loops menyatakan bahwa jumlah perubahan potensial yang mengelilingi lintasan tertutup pada suatu rangkaian harus sama dengan 0. Jadi di sini jumlah perubahan potensialnya harus sama dengan 0 ya teman-teman. Dan baiklah, kemudian kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu besarnya tegangan pada rangkaian listrik tergantung pada besar kecilnya hambatan yang terdapat pada kabel atau penghantar, dan jumlah arus menuju suatu titik cabang sama dengan jumlah arus yang meninggalkannya. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Nah, itulah tadi pemaparan materi rangkaian listrik dari kelompok 5. Dan apabila ada silaf kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Dan besar harapan kami untuk mendapatkan kritikan dan masukan dari teman-teman semua. Baik, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.